Tim pencari fakta Koalisi Masyarakat Sipil telah melakukan investigasi sedikitnya 7 hari terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan yang telah menewaskan 131 orang imbas gas air mata yang ditembakkan aparat kepolisian. Tim pencari fakta ini terdiri dari LBH Pos Malang, LBH Surabaya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, kemudian Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Dari hasil investigasinya, tim menemukan sedikitnya 12 temuan awal hingga akhirnya menyebut bahwa tragedi Kanjuruhan merupakan dugaan kejahatan yang terjadi secara sistematis yang tak hanya melibatkan pelaku di lapangan. 12 temuan tersebut diantaranya adalah saat pertengahan babak kedua. Diketahui terdapat mobilisasi sejumlah pasukan yang membawa gas air mata, padahal diketahui tidak ada ancaman atau potensi gangguan keamanan saat itu. Ketika pertandingan antara Arema FC dan Persebaya selesai, diketahui terdapat sejumlah supporter yang masuk ke lapangan. Didasari pada keterangan saksi yang ada, hal tersebut terjadi oleh karena para supporter hanya ingin memberikan dorongan motivasi dan juga memberikan dukungan moral pada seluruh pemain. Sebelum penembakan gas air mata, tak ada upaya dari aparat untuk menggunakan kekuatan lain, seperti kekuatan yang memiliki dampak pencegahan, perintah lisan, atau suara peringatan hingga kendali tangan kosong lunak. Tidak, tindak kekerasan yang dialami para supporter juga tak hanya dilakukan oleh anggota Polri, namun juga dilakukan oleh prajurit TNI dengan berbagai bentuk seperti menyeret, memukul, dan juga menendang. Berdasarkan kesaksian para supporter, penembakan gas air mata tak hanya ditujukan ke bagian lapangan, namun juga mengarah ke bagian tribun sisi selatan, timur, dan utara, sehingga hal tersebut menimbulkan kepanikan yang luar biasa bagi supporter yang berada di wilayah tribun. Saat supporter hendak keluar dengan kondisi akses evakuasi yang sempit, terjadi penumpukan di sejumlah pintu yang terkunci, diperparah dengan masifnya penembakan gas air mata oleh aparat kepolisian. Temuan selanjutnya yakni berdampak sangat fatal yang mengakibatkan para korban sulit bernafas hingga menimbulkan korban jiwa. Setelah mengalami rentetan peristiwa kekerasan, para supporter yang keluar dengan kondisi berdesak-desakan juga minim mengalami pertolongan. Dengan segera dari pihak aparat kepolisian, para korban dengan caranya sendiri berusaha untuk keluar. Peristiwa kekerasan dan penderitaan ini diketahui tak hanya terjadi di dalam stadion, namun juga terjadi di luar stadion. Aparat kepolisian juga ikut melakukan penembakan gas air mata pada para supporter yang berada di luar stadion. Pasca peristiwa, ada pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan intimidasi, baik melalui sarana komunikasi maupun secara langsung. Hingga saat ini, tak ada informasi yang mendetail dari pemerintah berkaitan dengan data korban jiwa dan korban luka yang dapat diakses oleh publik, termasuk informasi perkembangan penanganan kasus yang saat ini ditangani oleh pihak kepolisian. Tadi sebetulnya sudah menjelaskan bahwa setidaknya ada sekitar 12 temuan awal yang kami temukan berkaitan dengan peristiwa kekerasan yang dialami oleh sejumlah supporter begitu. Nah, dari berbagai 12 temuan awal itu, setidaknya ada beberapa hal yang mau saya jelaskan. Pertama, kami menemukan bahwa pengerahan aparat keamanan atau mobilisasi berkaitan dengan aparat keamanan yang membawa gas air mata itu dilakukan pada tahap pertengahan babak kedua. Padahal dalam konteks atau situasi saat itu tidak ada ancaman atau potensi gangguan keamanan. Jadi ini kami melihat ada suatu hal yang ganjil. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi Bang Johar sudah menjelaskan bahwa supporter yang turun ke lapangan, sebetulnya mereka melakukan dorongan motivasi dan juga memberikan moral kepada sejumlah pemain begitu. Namun sejumlah penonton yang masuk ke dalam lapangan itu direspon secara berlebihan oleh aparat keamanan dan kemudian melakukan sejumlah tindak kekerasan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.